Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua. Ini yang kita sama-sama hormati semua nih teman-teman semua, Pak Cuk, Pak Desmond, ada Pak Sahar, Pak Dedi pembicara, Pak Tevi, Pak Ripno, Pak Niko, Pak Cucuk, senior kita, Pak Heri Bakti juga, dan Pak Rasman Ginting sambil menunggu yang lain. Kita persilahkan Pak Ketua untuk membuka. Pak Sahar, silakan Pak. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya Pak, ini ditunggu mengenai tarif ini. Jadi sebetulnya banyak ahli-ahlinya nih mengenai tarif. Tapi Pak Dedi kan lahirnya di bagian perencanaan dan biro perencanaan. Jadi tahu persis mengenai tarif ini. Ada Pak Desmond, ahli-ahlinya nih Pak. Nanti ada Pak banyak di sini, ada Pak Cu, ada Pak Cucu Suryo juga mengenai ini. Jadi kita tunggu aja langsung Pak. Monggo Pak Wendy kita diskusi. Terima kasih Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sambut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kita tahun 2005-2010. Bapak Dedi Darmawan. Mantap. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Wendy Arietanang, Pak Haji Sahar Andika Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau berkenan Pak Wendy mohon bisa di-share ya ininya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya mungkin tidak akan berbicara seperti apa yang tertulis di dalam ininya ya, flyers-nya yang disampaikan oleh Pak Haji Sahar sebagai admin. Flyers itu saya lihat seperti ini, seperti flyers-nya untuk Shopee. Untuk Shopee belanja online itu muluk-muluk ininya penawarannya muluk-muluk. Jadi nanti jangan kecewa kalau yang saya tampilkan tidak seperti apa yang disampaikan di dalam flyers. Tapi paling tidak ini yang saya sampaikan ini nanti saya harapkan bisa memancing diskusi teman-teman semua supaya kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang difikirkan oleh teman-teman yang sekarang sedang masih menjabat dan sedang menyiapkan kebijakan tarif baik untuk transportasi darat, transportasi laut maupun transportasi udara termasuk kereta api yang sedang viral, yang sedang ngetren sekarang yaitu tentang diskriminasi tarif. Izin lanjut Pak. Yang ingin saya sampaikan. Iya, belum. Aduh, lupa. Jangan. Sekarang. Di mute dulu tuh, Pak Desmond. Ya, matiin. Yang saya ingin sampaikan itu di dalam pembicaraan kebijakan tentang tarif itu adalah bagaimana kita berpikir berawal dari akhir. Jadi memulainya tuh dari akhir. Akhir yang kita harapkan itu, tapi sekali sebelumnya saya mohon maaf dulu, ini bukan ngajarin ya, tapi apa yang ada terpikir di kepala saya tuangkan, tapi bukan bermaksud untuk mengajari, apalagi untuk menggurui para ahli yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Kita harus berpikirnya tuh berawalnya dari akhir. Untuk segala hal tuh harus begitu. Jadi akhirnya tuh apa sih yang kita inginkan itu? Yang kita inginkan tuh apa? Misalnya tarif diskriminasi.
Oke, fine, tarif diskriminasi. Nah, itu coba diruntun ke bawah. Kenapa kita punya keinginan tarif diskriminasi? Nanti coba setelah berlanjut ini nanti akan kita tahu kira-kira bagaimana. Nah, bahwa dalam kebijakan tarif transportasi ini atau tarif apapun ya, tentang bicara tarif saja, itu pasti ada kepentingan yang berbeda. Ada kepentingan yang berbeda. Di dalam tarif transportasi, itu ada kepentingan antara kepentingan penyedia jasa. Silakan dilanjut, Pak. Dan kepentingan pengguna jasa. Jadi harus kita maklumi ya, kita maklumi para pejabat atau para pembuat kebijakan yang sekarang masih eksis dan sedang bekerja keras membuat kebijakan tarif, menyusun kebijakan tarif, karena ada kepentingan yang berbeda di dalam tarif transportasi itu, yaitu antara kepentingan penyedia jasa transportasi dan kepentingan pengguna jasa transportasi. Jadi wajar kalau beliau-beliau itu umat gitu loh. Karena dua kepentingan ini sangat jauh berbeda. Silakan dilanjut, Pak Wendy. Kepentingan antara penyedia jasa dan kepentingan antara pengguna jasa. Mohon dilanjutkan. Yaitu apa? Yang pengguna jasa itu dia menginginkan tentunya tarif yang serendah mungkin. Pasti dia akan berusaha mendapatkan tarif yang serendah mungkin. Kalau perlu mereka lakukan demo. Jadi demo-demo yang ada itu tanpa disuruh, itu mereka dalam usaha untuk mendapatkan tarif serendah mungkin. Tapi bersyukur kita pengguna jasa transportasi itu tidak pernah berdemo. Paling mereka menggunakan media sosial di HP untuk berdemo. Karena bayangkan kalau pengguna jasa transportasi berdemo, sepertinya se-Jakarta ini penuh oleh pendemo sampai ke kantor-kantor. Karena semuanya mereka pengguna jasa transportasi. Bersyukur mereka tidak berdemo. Nah, mereka menghendaki tarif yang serendah mungkin. Padahal itu yang harus kita tahu ya. Dan ini juga harus diperhatikan para para pembuat kebijakan. Itu ada di dalamnya ada unsur-unsur kemauan membayar atau willingness to pay dan kemampuan membayar, ability to pay. Nanti Pak Desmond bisa menjelaskan lebih luas nih tentang kemampuan membayar dan kemauan membayar. Dua hal ini itu melekat kuat pada pengguna jasa. Jadi nanti ya, kalau kita menyusun tarif diskriminasi, perhatikan betul itu masalah kemauan membayar dan kemampuan membayar. Karena dua-duanya itulah yang membuat tarif itu menjadi wajar untuk mereka ya, untuk pengguna jasa. Mereka rasakan menjadi wajar. Karena dua hal ini. Dan dua hal ini pula sebetulnya yang harus dijadikan dasar oleh pemerintah, kalau ya, oleh pembuat kebijakan maksud saya, untuk menilai kapan pemerintah itu untuk turun tangan memberikan subsidi. Yang tadi, karena saya lihat tarif diskriminasi itu nanti arahnya ke soalan subsidi. Nanti kita akan singgung pada berikut. Silakan Pak. Sedangkan penyedia jasa itu mempunyai kepentingan berusaha mendapatkan tarif yang setinggi mungkin. Nah, kalau di sini beneran demo nih, demo penyedia jasa tuh demo.
demo ke kantor, datang berbondong-bondong, biasanya pengurus. Yang paling sering datang ke kantor untuk demo itu pengurus Gapasdap sama Organda. Gapasdap dengan Organda. Kapten Sahwin itu paling sering demo untuk urusan tarif ini. Kenapa? Karena mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya operasi yang serendah mungkin. Nah, kedua perbedaan ini, kepentingan penyedia jasa dan kepentingan pengguna jasa, itu yang membuat para pembuat kebijakan tarif itu pusing. Yang satu ingin tarifnya setinggi mungkin, yang satu ingin tarifnya serendah mungkin. Nah, si pembuat kebijakan itu harus bisa mengakomodasi kedua kepentingan ini sehingga muncullah yang namanya tarif yang wajar. Tapi jangan lupa, tarif wajar itu tadi harus memperhatikan, karena begini ya, ada dua pihak di sini. Ada pengguna jasa, ada tiga pihak. Ada pengguna jasa, ada penyedia jasa, dan ada pembuat kebijakan. Tadi saya sudah jelaskan kenapa pembuat kebijakan tentang tarif itu harus ada. Karena ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan kepentingan. Kalau tidak ada penengahnya, wah nggak akan ketemu deh tuh. Nggak akan ketemu. Nah, perlu ada pembuat kebijakan tarif ini supaya bisa dihasilkan tarif yang bisa memenuhi, walaupun tidak sepenuhnya ya, bisa memenuhi kepentingan pengguna jasa, bukan keinginan ya, nah kepentingan pengguna jasa dan kepentingan penyedia jasa, tarif yang wajar itu. Nah, tapi jangan lupa tarif yang wajar itu dia berhadapan dengan masyarakat pengguna jasa. Saya tekankan betul, dia berhadapan dengan pengguna jasa. Tarif sebesar apapun, apakah tinggi, rendah, atau wajar, yang dihadapi itu adalah masyarakat pengguna jasa. Walaupun dia berada di sisi penyedia jasa. Tarif itu berada di sisi penyedia jasa. Jadi para pembuat kebijakan harus hati-hati. Karena begitu dia salah melangkah, pengguna jasa pasti akan di medsos akan ramai. Tuh, kan pembuat jasa ikut bergabung di pengguna jasa, penyedia jasa, pasti akan begitu. Tidak pernah pembuat kebijakan itu dituduh berpihak ke pengguna jasa. Hampir tidak pernah. Lalu dituduh berpihak di penyedia jasa. Kenapa? Karena itu tadi. Karena masyarakat pengguna jasa itu mempunyai melekat di dalam dirinya itu tadi ability to pay, dan satu lagi tadi adalah keinginan membayar, kemampuan membayar dan keinginan membayar. Dan itu melekat, tidak bisa diapa-apakan. Dia ada di pengguna jasa. Kemampuan membayarnya dan keinginan. Keinginan membayar itu begini. Dia orang kaya, banyak uang, tapi dia tidak ingin membayar tarif KRL kalau subsidinya dikurangi. Gitu loh. Ya, menjadi tinggi karena subsidinya dikurangi, jadi tarifnya naik. Pengguna jasa yang mempunyai tingkat kemauan membayarnya itu rendah, dia tidak mau membayar itu. Padahal dia layak untuk membayar mahal. Nah, jadi nanti sangat hati-hati betul ya itu menciptakan kebijakan tarif diskriminatif. Ada itu masyarakat yang kaya. Dia lebih memilih, anehnya itu, lebih memilih menggunakan kendaraan pribadinya ketimbang dia harus membayar tiket KRL yang dinaik karena subsidinya dikurangi. Yang kalau dibedakan dengan yang subsidi tetap dengan subsidi yang dikurangi, yang untuk tarif yang diskriminatif tadi, dia lebih memilih naik kendaraannya daripada dia membayar. Itu kemauan membayarnya rendah, dan masyarakat seperti itu di Indonesia ini atau di Jakarta banyak sekali.
Berbeda dengan yang tingkat kemampuan membayarnya rendah. Tingkat kemampuan membayarnya rendah, memang dia nyata-nyata tidak mampu membayar. Nah, untuk yang itulah pemerintah harus turun tangan membayar, memberikan subsidi. Tapi yang punya kemampuan membayar tinggi, tapi kemampuan membayarnya rendah, itu tidak berhak mendapatkan subsidi misalnya. Hanya kita susah mencari mana sih orang-orang yang punya kemampuan tinggi, tapi kemampuan membayarnya rendah, kan tidak mudah itu. Nanti kita akan lihat deh. Mungkin bisa ketahuan di slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Nah, jadi demikianlah kira-kira. Ada kepentingan penyedia jasa, ada kepentingan pengguna jasa, dibuatlah kebijakan sampai menghasilkan ya seperti yang saya tadi sebutkan. Tarif yang wajar, tarif yang wajar. Tarif yang wajar itu bisa dia single tarif, single standar tarif, atau double standar tarif, itu yang saya sebut, yang mungkin sekarang dimengertinya adalah tarif diskriminatif itu, tarif diskriminasi. Tetapi terlepas dari itu semua, sebetulnya ada prinsip-prinsip dasar untuk membuat kebijakan transportasi ini. Paling tidak untuk menetapkan tarif yang wajar. Itu yang sepenuhnya didasarkan pada biaya operasi. Kita sudah tahu bagaimanalah menghitungnya itu, dan itu hitungannya rumit. Perlu 3 semester kalau tidak salah untuk bisa menghitung biaya operasi untuk tarif. Kemudian mengikuti nilai jasa transportasi. Nah, ini yang paling unik. Tarif ditetapkan berdasarkan nilai jasa transportasi. Jadi nilai jasa transportasi itu adalah, kembali seperti yang saya katakan tadi, transportasi itu berhadapan dengan pengguna jasa transportasi. Jadi di satu sisi ada penyedia jasa transportasi, disingkatnya transportasi. Di sisi lain ada pengguna jasa transportasi atau masyarakat pengguna jasa transportasi. Dialah yang sebetulnya menentukan berapa sebetulnya besaran tarif yang cocok yang bisa ditetapkan oleh para pembuat kebijakan transportasi. Yaitu tentang nilai dari jasa transportasi yang diberikan. Mereka nih, para pengguna jasa transportasi inilah yang mereka punya tugas, bukan punya tugas, yang punya hak menilai jasa transportasi yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi. Jadi itu penting menjadi perhatian dari para pembuat kebijakan. Bagaimana sih masyarakat ini menilai jasa transportasi yang diberikan oleh para penyedia jasa? Contohnya KRL saja. Untuk KRL, si masyarakat pengguna jasa atau customer ini yang akan dibuat oleh pembuat kebijakan, artinya lo tarifnya rendah karena lo dapat subsidi, Rp10 karena lo dapat subsidi. Lo Rp20 nggak dapat subsidi. Nah, hati-hati nih yang mau membuat kebijakan, karena mereka lah yang menilai gitu loh. Gue harus bayar Rp20 untuk layanan yang diberikan seperti begitu. Mendingan gue naik mobil gue sendiri. Mendingan gue bayar bensin agak mahal, nggak apa-apa, ketimbang gengsi gue naik begituan bayarnya segini. Hal-hal seperti begitu itu mohon menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian kita semua. Nah, sebetulnya tarif diskriminasi itu lahirnya dari sini, dari masyarakat yang menilai jasa transportasi. Jadi kalau tingkat penilaian mereka rendah, maka tarifnya juga harus rendah. Tingkat penilaian mereka tinggi terhadap jasa transportasi yang diberikan, boleh tarifnya bisa tinggi.
Dilihat dari mana itu? Itu dilihat dari elastisitasnya. Dari elastisitas pengguna jasa transportasi. Kalau elastisitasnya tinggi, pengguna jasa transportasi itu hati-hati karena dia mudah bergeser gitu loh, mudah bergeser. Yang biasanya naik kereta api, naik KRL, yang punya kalau elastisitasnya tinggi, tiba-tiba mendingan gua naik mobil sendiri deh. Gue mendingan naik mobil sendiri atau naik sepeda ke kantor dari Bogor sampai Jakarta. Nggak masalah, itu kalau elastisitasnya tinggi. Kalau elastisitas rendah, nah masyarakat yang beginilah yang harus disasar. Dia akan bertahan diperlakukan jolim sekalipun di KRL itu. Cuman sayangnya masyarakat yang pengguna jasa yang elastisitasnya rendah itu hanya ada pada kondisi ability to pay rendah, yang punya ability to pay rendah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang what the traffic will bear. Ini sebetulnya jarang kita gunakan, tapi sebetulnya di antara batas atas tarif dan batas bawah tarif, kalau ada istilah-istilah itu, what the traffic will bear itu ada di sana. Dia itu menyesuaikan dengan traffic yang ada gitu, yang ada. Jadi no tariff kalau tidak ada traffic, kira-kira gitu. Dia ada di sana. Lanjut Pak, izin. Nah ini yang ingin saya paparkan, paling penting menurut saya. Yang tadi itu sebetulnya saya agak kacau beliau menyampaikannya, tapi ini yang paling penting. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dan hadirin semua yang hadir di sini, yang saya sampaikan tadi semua itu ada di buku itu tuh. Buku judulnya beberapa masalah ekonomi dan manajemen transportasi. Buku itu sangat bagus. Buku itu disusun dan ditulis oleh guru besar kita, namanya Bapak Muhtarudin Siregar, yang sebetulnya saya nilai beliau itu sudah lebih dari profesor. Satu kata itu bisa berarti 1000 arti. Banyak sekali. Di atasnya ini ada tulisan tuh, Muhtarudin Siregar. Sebetulnya ya kalau BPSDM perhubungan itu mau, ini bisa dijadikan bahan ajar. Sekarang saya dengar sudah dijadikan bahan ajar oleh Bapak Sahar Andika Putra di STTD. Tapi ini sebetulnya bisa dipakai dimanapun. Kalaupun tidak dijadikan bahan ajar, dijadikan bahan bacaan. Karena isinya tuh bagus. Saya ambil bab 3 di sini nih, bab 3. Ini hanya 18 lembar. Tapi yang saya pakai nulis tadi itu hanya 2 lembar. Ini ada 18 lembar. Baru baca 2 lembar saja saya sudah pusingnya udah luar biasa. Jadi memang soal tarif itu luar biasa mumet. Jadi jangan pernah ada yang merendah, apalagi yang mencela pekerjaan pejabat pembuat kebijakan tarif. Jangan pernah. Karena memang tidak mudah menyusun tarif itu. Biar yang mau demo, mereka yang di luar grup WAG mau demo silahkan. Kita jangan. Karena apa? Karena memang susah. Saya baca teorinya saja, apalagi baca ini nih. Bentar ya. Baca, saya ada gambarnya. Bentar ya, maaf ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ada gambarnya, ada kapal laut, ada pelabuhan, ada gudang. Luar biasa. Tapi tahu tidak Bapak dan Ibu sekalian, di situ ada foto. Jangan dulu, belan. Balikin. Nah, itu paling penting yang tadi. Nah,
Di slide ini Bapak dan Saudara lihat ada Dirjen Laut pada masanya. Itu foto Kapten BRN sedang bersantai. Beliau memang bersantai-santai saja, sejak dulu juga begitu. Nggak pernah ada urusan tarif. Beres-beres aja tuh. Tapi ke depan, habis ini kita harus bahas tuh yang namanya PSO yang ada di kapal Pelni. Bener nggak sih itu PSO? Kita harus bahas tuh, sampai tarifnya begitu. Nggak pernah ada keluhan sama sekali. Tarif Pelni di laut tuh luar biasa memang. Jadi lihat tuh, mukanya cerah, damai, karena memang nggak pernah urusan tarif di laut. Berbeda dengan itu tuh Dirjen Kereta Api tuh, wah, menggebu-gebu penampilannya sampai demikian meyakinkan, berusaha meyakinkan kita semua bahwa tarif kereta api itu memang susah diurus dan sekarang mau dibereskan. Oh ya, saya lupa tadi. Yang menyusun buku ini fotonya ada tuh, yang duduk bertiga dengan saya. Saya pakai baju yang ini. Pakai baju ini, itu, dan itu Bapak Mutarudin Siregar duduk. Gagah sekali. Beliau tuh yang menulis. Di sini kita lihat ada Dirjen Udara. Bapak Heri Bakti Gumai. Melamun beliau. Di tempat beliaulah tarif yang paling tiap saat tuh diusilin orang. Repot. Padahal diisinya orang kaya semua. Tapi ribut terus. Saya heran itu kenapa. Desmond ada apa? Nah, jadi itu. Sampai lagi kita santai pun beliau melamun. Tapi tidak apa-apa. Semua akan beres. Berbeda dengan satu itu, ada Dirjen pada masanya juga namanya Bapak Wedi Aritanang. Sekarang aja beliau tenang terus berjalan kemari. Beliau itu Dirjen Kereta Api pada masanya, tapi sekarang beliau berjalan-jalan di laut. Dan di belakang sana itu ada Pak Haji Sahar Andika Putra, beliau yang sangat berjasa mendidik anak-anak supaya paham bagaimana membuat tarif yang benar. Itu ada fotonya. Di tengah, itu foto tahun 2015, 7 tahun yang lalu, itu adalah tokoh-tokoh dunia transportasi yang membangun WA grup dosen transportasi. Demikian, teman-teman semua sudah saya ceritakan, tapi dari semua slide yang saya punya, ini yang paling saya suka. Karena semua menceritakan tentang tarif. Begitu Pak Wendy dan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dedi. Filosofis sampai foto. Saya juga ngelihat foto Pak Heri Bakti terharu juga itu. Saya tadinya berpikir Pak Dedi ini foto terakhir ini untuk apa kaitannya dengan tarif? Tarif laut, Pak. Bapak kan pelabuhan, tarif pelabuhanan. Kena juga tuh. Betul juga itu. Dari semua tarif PLN nggak pernah ribut itu. Tenang aja disindir sama Pak Dedi itu. Dalam sekali itu sama PLN itu. Saya pernah ikut, seingat saya ya Pak Dedi ya, waktu kita masih aktif-aktif itu di DPR tuh pernah ada yang anggota dewan yang tanya. 1 tahun waktu itu ya, PLN itu dapat sekitar 600 miliar katanya. Kamu ngangkut penumpang itu cuma 1,2 atau 1,1 setahun. Jadi tiap orang naik kapal PLN langsung dapat 50.000 atau 500.000. 500.000 ya katanya waktu itu. Baru terkaget semua. Pak Dedi, kita buka diskusi-diskusi ya Pak Dedi ya. Silakan Ibu Bapak. Halo. Mulai panas. Pak Ripno mau mulai, silakan Pak Ripno. Ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambah apa yang disampaikan Pak Dedi. Pak, tadi kan ada 2 kepentingan
penyedia, supplier, kemudian ada kepentingan pengguna. Yang ketiga ingin saya tambahkan kepentingan umum, Pak, untuk negara. Ini sangat kita rasakan pada saat tarif itu akan ditetapkan, bukan tarifnya tapi kebijakan tarif di kawasan perkotaan. Bagaimana kasusnya adalah kasus di kereta api, Pak. Pada saat kita masih mikro, yaitu antara pengguna dan penyedia jasa hubungannya dengan diskriminasi tarif tadi, perlu dilihat kaitannya dengan kepentingan umum, Pak, kepentingan masyarakat, di mana di dalam kebijakan perkotaan itu ada kebijakan untuk menarik dan kebijakan untuk mendorong, Pak, kaitannya dengan bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan manajemen kebutuhan. Dalam hal ini adalah bagaimana pengguna kendaraan perseorangan bisa beralih ke angkutan umum, angkutan massal. Di satu sisi, bagaimana manajemen angkutan, industri angkutan itu sendiri menarik, Pak. Ada yang mendorong itu dari kebijakan-kebijakan yang ada untuk melakukan perpindahan moda dari kendaraan perseorangan menuju angkutan umum. Angkutan umumnya sendiri juga menarik untuk diminati. Nah, kondisi ini dengan sendirinya diskriminasi tarif tadi memang sudah perlu dipertimbangkan, Pak. Pada saat ada diskriminasi, maka pengguna kendaraan perseorangan sudah pasti akan berpikir, Pak, untuk masuk ke angkutan umum. Yang pertama. Yang kedua, kebijakan tarif untuk kepentingan umum tadi tidak harus diturunkan, Pak. Bahkan ada yang dinaikkan. Misalkan kebijakan tarif parkir untuk mendorong penggunaan angkutan umum, bisa jadi malah tarif parkir di sekitar CBD-CBD itu akan dinaikkan. Baik satuannya maupun lamanya, mungkin bahkan pembatasan. Salah satu yang terkait dengan IRT, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sahar, itu adalah salah satu upaya hubungannya dengan konsep, hubungannya dengan tarif juga, tapi pembebanan yang dikaitkan dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan angkutan umum melalui IRT. Ada konsekuensi logis bahwa di dalam PP 32 tahun 2011 itu yang boleh melakukan IRP hanya untuk yang sudah punya angkutan massal, itu yang pertama. Yang kedua adalah hasil IRP harus untuk angkutan massal, itu yang ketiga. Dan yang kedua, yang ketiga hanya untuk kendaraan bermotor roda 4, tidak untuk roda 2. Ini adalah ketentuan undang-undang. Bila Perda ingin menyalahi itu, bikin aturan sendiri, ya monggo. Nah, tugas Pak Sahar lah yang akan melakukan uji materi ke MA, karena dosen nggak boleh bohong, Pak. Nah, dalam kaitan inilah maka perlu ada penggalisan bahwa apa yang harus kita pikirkan, pemerintah yang akan kita pikirkan adalah bagaimana pemerintah khususnya untuk angkutan jalan itu mematuhi ketentuan pasal 198, Pak. Intinya adalah mewujudkan transportasi yang sehat. Sehat itu untuk semuanya, termasuk adil. Adil ini yang seringkali lupa untuk dipersoalkan, dipertimbangkan. Jadi sekali lagi, Pak, saya hanya nambah bahwa di samping pengguna, kemudian penyedia, juga ada kepentingan untuk masyarakat, Pak, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan negara. Itu juga harus dipertimbangkan di dalam perumusan penetapan kebijakan tarif atau price. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Pak Ripno. Saya lanjutkan dulu ke Pak Cucu ya, Pak Dedi. Ini Pak Cucu ada komentar. Pak Cucu Suryo, silakan, Pak.
Di unmute dulu, Pak. Sudah siap. Terima kasih Pak Wendy atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, istilah tarif ini sebetulnya ada bermacam-macam. Bahkan yang hampir sama dengan itu, tarif dengan TAR, IFF itu juga ada. Dan tarif itu bisa berlaku atau bisa menjadi bermacam-macam karena tarif itu bisa saja tarif untuk persaingan, tarif untuk promosi. Nah, ini tentunya yang dimaksudkan tarif di sini didefinisikan dulu adalah tarif yang diberlakukan oleh pemerintah untuk kepentingan semua yang berkaitan, yaitu tarif tiket berbagai moda. Atau kalau kita mau persisnya kembali lagi kepada definisi yang diberlakukan di dalam Undang-Undang 1 nomor 2009 tahun 2009 itu dulu. Jadi supaya apa yang dimaksudkan tarif di sini supaya jelas. Tapi saya berpendapat kayaknya ini tarif yang sering diributkan oleh masyarakat, yaitu tarif harga suatu jasa transportasi. Yang kedua, tarif yang diberlakukan itu selain yang disebutkan tadi, willingness to pay, terus ability to pay, terus kemudian tergantung dari harga pokok, tapi juga satu lagi, yaitu menjamin keberlangsungan usaha. Ini yang kurang ditonjolkan. Jadi menjamin keberlangsungan usaha. Bahkan keberlangsungan usaha itu kalau perlu kalau perlu untuk menjamin keberlangsungan usaha, kalau perlu ada suatu subsidi, itu tidak salah. Itulah tugas pemerintah. Nah, terus kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah kalau kita pelajari dari perhitungan yang dimunculkan sebelum diputuskannya adanya tarif, ada hal-hal yang belum terjangkau. Ada hal-hal yang belum dipertimbangkan. Apa itu? Yaitu tidak kuatnya atau jebolnya peraturan itu dengan kiat-kiat khusus pemasaran yang terjadi di masyarakat. Contoh, kita lupa memperhitungkan adanya insentif bagi frontliner di waktu dulu melalui agen-agen perusahaan penerbangan, misalnya kalau di udara. Dulu saya pernah mendapati bahwa satu tiket itu bisa diperoleh 10.000 dengan menerima apa yang ditawarkan, misalnya dari perusahaan A ke perusahaan B, itu bisa sampai 10.000 per tiket satu. Yang kedua, jebol oleh kebiasaan di lapangan adanya waktu dulu itu block seat. Jadi tiket itu diberi secara ukuran blok, jadi jumlahnya banyak sehingga terjadi pengurangan harga atau pengurangan tarif. Yang ketiga, juga tidak terdeteknya untuk dimonitor adanya suatu kebijakan yang sama-sama benar tetapi bisa merubah harga tiket. Antara lain adalah suatu saat terjadi kegagalan terbang oleh suatu perusahaan A. Kemudian ada perusahaan pengganti tetapi tidak tahu orang itu bagaimana merubah ke perusahaan lain yang bisa terbang pada hari itu juga. Nah, daripada menunggu terbang besok harinya,
maka lebih baik memilih yang pesawat yang terbang hari ini sehingga dia tidak harus membayar biaya menginap di hotel. Dan itu lebih murah. Perusahaannya tidak perlu kita sebutkan, tapi ada kiat-kiat semacam itu yang sebetulnya menjebol dari apa yang diuraikan oleh atau yang dapatkan oleh pemerintah di dalam menganalisis bagaimana mendapatkan harga atau tarif tiket pesawat. Ada lagi, ya masih banyak lagi, tetapi gambaran 3 hal itu sudah memberikan kepada kita bahwa jangan dikira pasar itu demikian ideal. Jangan dikira bahwa pengeluaran atau cost itu hanya segitu aja, tetapi ada cost yang sebetulnya mengurangi income. Dan ini berakibat kepada rugi dan untungnya perusahaan, dan itu berarti menyangkut keberlangsungan usaha. Dan yang saya harapkan itu diperhitungkan juga dampak dari suatu kerjasama yang saling menguntungkan di antara perusahaan penerbangan, yaitu kesepakatan di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kelima adalah yang menyangkut jadi monopoli atau penguasaan pasar karena bisa memberikan supply yang lebih besar, sehingga yang satu bekerja dengan tarif bisa ditekan murah dan yang di satunya lagi bertahan dengan tarif tinggi pun bisa. Nah, ini yang kemudian saya sendiri tidak tahu, moga-moga sudah nggak terjadi lagi. Yang sekarang adalah apakah kemudian tidak dipertanyakan. Kalau dulu dipertanyakan, kalau tarifnya naik 10%, kemudian ditentukan oleh pemerintah, tarifnya juga naik 10%, apakah kemudian ini untuk di lapangan akan berjalan dengan mulus begitu saja mengikuti, ataukah akan terkendala lagi karena ada hal-hal di lapangan yang susah diatur atau susah diawasi pelaksanaannya. Saya kira 5 hal itu dulu, tapi saya akan memberikan masukan bila mana itu diperlukan di wahana pembicaraan yang lain. Terima kasih Pak Wendy. Saya mohon maaf para senior saya, Pak Muhammad Taridun Sregar, Pak Dedi Darmawan. Ini memang bukan agak sulit lagi, tapi itu adalah tidak sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Karena apa? Karena yaitu kemauan masyarakat. Apa salahnya kalau kemudian pengusaha itu kemudian menitipkan pesannya kepada masyarakat. Itu yang kami ingin garis bawahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Sebenarnya kita ingin 3 nih dulu, tapi kelihatannya Pak Dedi 2 aja udah berat ya nih, kelihatannya udah mulai panjang ininya. Supaya Pak Dedi nggak lupa. Pak Dedi ini respon dulu lah, barangkali 2 tadi udah berat-berat juga tuh. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Ritno, terima kasih Pak Cucu Suryo masukannya. Kalau dari itu kan untuk saya masukan yang sangat penting sekali. Memang betul ya, demikian Pak Ritno. Itu yang Bapak sampaikan itu untuk penyempurnaan. Jadi saya tidak perlu mengomentari. Boleh mengomentari guru besar. Masukannya ya harus saya terima. Tapi ini semua yang disampaikan oleh Pak Ritno tadi itu semuanya terkait kepada
elastisitas pengguna jasa. Yang saya maksud dengan elastisitas pengguna jasa tuh di situ itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ripno, ya itu mudah bergeser, mudah berpindah, disulitkan sedikit di sini langsung bergeser, disulitkan dimahalkan di sini langsung berpindah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang harus menjadi perhatian kita semua, karena seperti memindahkan masalah. Masalah di sini berpindah kepada masalah di sini. Ada yang lupa tadi saya sampaikan ya. Kenapa kita punya pemikiran yang dari awal tadi saya bilang berpikir berawal dari akhir itu? Kenapa kita berpikir ingin membuat tarif diskriminasi atau membedakan subsidi? Subsidi di sini lebih kecil, untuk bagian di sini lebih besar, nggak apa-apa untuk kelompok ini. Nah, itu pasti ada sesuatu. Mungkin ini ada kaitannya dengan tanggung jawab yang harus diberikan oleh pemerintah, seperti tadi Pak Ripno sampaikan. Kalau pengguna yaitu terkait, Pak Cucu sampaikan terkait dengan kelangsungan pengguna penyedia jasa, kehidupan penyedia jasa, kalau perlu pemerintah memberikan subsidi. Demikian juga kepada pengguna jasa, berhak juga mendapatkan subsidi. Kenapa subsidi mulai disinggung-singgung sekarang ini? Karena mungkin pemerintah sekarang sedang susah ya, sedang susah. Jadi kalau dulu waktu masih banyak uang, nggak dipikir tuh subsidi mau berapa Pak, masih aja. Tapi sekarang mungkin karena sedang susah dan ke depan akan mungkin bertambah susah, harus mulai berhitung, harus sangat hati-hati menggunakan APBN. Apalagi di negara-negara sekarang sudah mulai berjatuhan ya, mulai kolab. Nah, kita harus tahan. Jadi itu mungkin yang harus diperhatikan. Terima kasih Pak Ripno masukannya. Kemudian dari Pak Cucu tadi tentang istilah tarif yang bermacam-macam, memang perlu didefinisikan. Waktu yang singkat dari jam diskusi kita ini memang tidak sempat lagi untuk memulai secara detail. Kita akan bahas yang ini saja global-globalnya yang di permukaan supaya bisa merangkum banyak hal. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa tarif itu dalam perhitungan tarif juga perlu memperhatikan keberlangsungan usaha penyedia jasa dan perlu disubsidi. Memang demikian sepertinya yang tidak mungkin itu penyedia jasa berdemo berbondong-bondong ke kantor kalau tidak karena khawatir perusahaannya bangkrut gitu, karena tarif yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah misalnya, dianggap tidak wajar oleh penyedia jasa. Nah, itu, mungkin begitu ya. Kemudian yang ini sepertinya yang Pak Cucu sampaikan itu masalah tarif di angkutan udara ya. Memang banyak kebijakan tarif yang untuk kebijakan pemerintah tentang tarif di transportasi udara itu berhadapan dengan strategi pemasaran yang diterapkan oleh penyedia jasa. Ini wajar karena penyedia jasa itu di udara itu banyak ya, ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa. Berbeda dengan kereta api atau PLN yang hanya sendirian. Jadi sebetulnya kalau di kereta api dengan di PLN tidak perlu ada hiruk-pikuk seperti di udara. Di udara hiruk-pikuk karena ya itu tadi ada berbagai perusahaan yang bersaing dan tidak monopoli. Di udara memang kompleks ya. Selain karena banyak penyedia jasa, yang penggunanya juga sebetulnya mungkin dia tuh ability to pay-nya, kemampuan membayarnya itu tinggi, tapi kemauan membayarnya kecil. Nah itu di udara tuh, ability to pay-nya tinggi, tapi kemauan membayarnya, willingness to pay-nya itu rendah. Jadi ribut terus gitu lah, ribut. Memang
sangat sulit ya membuat kebijakan tarif itu. Sama sulitnya seperti kita menegakkan benang basah. Begitu Pak Wendy mungkin bisa menjelaskan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ada yang mau komentar lagi? Pak Heri Bakti yang tadi fotonya dipajang itu sedang melamun. Silakan Pak Heri Bakti. Ya. Terima kasih Pak Fedi. Jadi kalau kita dengar dari Pak Dedi, dimulai dari akhir ya. Akhir dan akhir itu apa? Kita bicarakan tadi diskriminasi tarif yang ditongol kita diskusi ini dimulai dengan diskriminasi tarif yang nongol juga dari kasus KRL. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kalau saya to the point, saya tidak setuju itu. Diskriminasi tarif itu dalam artian yang apa namanya melihat kaya dan miskin. Diskriminasi tarif itu harus digabungkan dengan pelayanan. Boleh dia lebih mahal kalau pelayanannya lebih bagus. Jadi untuk KRL misalnya itu harus ada diskriminasi tarif untuk kaya dan miskin itu repot itu. Prinsipnya kita tidak ada. Karena apa? Karena pemerintah itu harus banyak. Karena tadi kalau bicara Pak Rifan bilang bicara publik, apalagi KRL, kereta api itu porsi publik itu tinggi sebetulnya. Porsi pemerintahnya maksudnya tinggi. Jadi pemerintah itu yang bisa ngatur langsung. Ya udah memang karena subsidi dari pemerintah itu cukup tinggi, jadi cukup satu tarif saja yang kira-kira pantas untuk yang tadi Pak Ripno bilang apa namanya meningkatkan masyarakat mau naik KRL. Ya salah satunya ada lagi yang jadi tarif seberapa yang kira-kira yang bisa ada tambahan juga dengan ERP misalnya, itu kan tambahan untuk supaya orang yang tadinya willing to pay-nya yang kata Pak Dedi tadi apa namanya berkeberatan untuk bayar tapi lebih baik naik mobil, tapi kalau apalagi itu jadi mahal lari ke tetap. Jadi itu bicara soal diskriminasi tarif. Nah kalau kita bicara di udara itu beda lagi memang. Tadi udah singgung Pak Cucu ya. Di sini bahwa tarif itu kebijakan tarif itu dalam arti kebijakan tarif di udara itu ya ada ya tadi servis tadi pelayanan dari batas atas batas bawah dan ekonomi dan non ekonomi yang diatur kebijakan adalah yang ekonomi saja, yang di luar itu bisnis kelas dan segala macam itu dibebaskan. Jadi kita tidak apa namanya nggak usah repot-repot ngatur yang di sana, cuman ya mereka bersaing sendiri. Apalagi kalau bicara tarif tadi, ada kebijakan dari pemerintahnya, terus ada lagi kebijakan dari airline-nya. Sudah dipatok tarif batas atas, batas bawah sekarang ada yang sebetulnya tidak, ada juga yang tidak setuju atas bawah. Nah, itu apa namanya, airline sendiri punya kebijakan sendiri. Dalam arti revenue management ya. Dia berusaha meningkatkan sebanyak-banyaknya penumpang, ya kan misalnya. Tapi dengan diatur, dengan tarifnya dia beda-beda. Dalam satu pesawat itu bisa berbeda-beda tarif. Yang duduk di belakang sama duduk di depan beda, di tengah beda, atau ada dapat yang dia kasih diskon 10 seat saja misalnya. Yang lain beda-beda 10%, ya itu kebijakan daripada airline sendiri dari dalam perhitungan revenue management yang dia laksanakan. Jadi hal seperti itu ya bebas-bebas saja sebetulnya. Kita pada saat ya pada masa saya lah gitu, itu saya membebaskan jadi setengah agak liberal sedikit, tapi memang itu tadi karena Pak Didi bilang masyarakat pengguna jasa udara itu willing to pay-nya kan rendah. Tapi dianya kaya. Supaya dia mau bayar ya kasih diskon. Orang ini apalagi di Indonesia kan dapat diskon murah, dia pasti mau. Dibandingkan tidak. Jadi caranya itu dalam arti revenue management, tapi tetap dalam batas-batas tertentu. Karena kita sebagai regulator melihat dari sisi safety-nya juga kan. Kalau semuanya murah ya dapat dari mana dulu,
bagaimana dia merawat pesawat dan segala macam. Itulah fungsi regulator mengontrol tarif itu. Tapi ada koridor. Itu kira-kira dari kami. Terima kasih dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi Pak Dedi, rupanya wajah Pak Heri Bakti nggak merenung seperti di foto itu kok, nggak optimis kok kelihatannya. Iya, beda. Memang waktu itu kelihatannya lagi susah ya. Itu habis diajak makan kambing sama Pak Dedi itu. Di sisa itu habis makan kambing kita suruh merokok gitu kan. Jadi baik Pak Dedi, saya nyatet aja sedikit ya barangkali ya. Tadi yang Pak Heri Bakti katakan tuh ini sekali kan ya. Beliau itu secara ini bahwa diskriminasi tarif tidak setuju. Tapi mungkin kita lihat ini ya. Pengertian diskriminasi tarif itu yang mana nih kaitannya, bahwa itu mungkin atas dasar kayak misalnya kalau saya pengalaman yang di lapangan aja lah kenyataan, bahwa ada perbedaan tarif-tarif tertentu sih iya, tapi dasarnya seperti gini misalnya, usia di atas 60 tahun karena dia udah senior citizen ya kalau di luar bilangnya, itu otomatis dapat diskon 20% nunjukin KTP. Kita saya kira di Transjakarta juga begitu ya. Kemudian untuk student 50% asal nunjukin kartu student dapat langganan kartu 50%. Nah, yang masalah itu kaya miskin gimana? Nggak ada, betul Pak Heri Bakti. Kaya miskin nggak ada karena susah dibedakan. Nah, yang ada kaya miskin itu dibedakannya dari mana? Dia dapat, si miskin itu tanda petik dapat tunjangan. Kalau di luar tuh ada tunjangannya ya, tunjangan sosial. Kalau di sini mungkin bantuan langsung tunai. Jadi untuk di tarif sendiri sih susah memang dibedakan, bahwa di tiket itu tarif miskin sama tarif kaya itu katanya susah. Nah, lansia atau senior citizen kita udah nyontek lah. Student di beberapa tempat kita juga udah hampir itulah. Cuma memang masalahnya kadang-kala di lapangan itu database kita yang belum benar, sehingga kita harus masih berjuang keras ini untuk memastikan bahwa itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kemudian memang tadi Pak Dedi kan kita bicara umum ya untuk memancing diskusi. Tapi memang kita paham semua bahwa case di kereta api beda ya Pak ya. Case di udara beda, bahkan mungkin case di PLNI juga beda. Case di PLNI mungkin lebih sangat spesifik lah itu. Hanya untuk tadi yang Pak Ripto atau Pak Dedi katakan, itu tujuannya untuk kelangsungan usaha lah, kali yang menjamin kelangsungan usaha. Tapi di udara udah lebih kepada tadi Pak Heri Bakti menyampaikan dan Pak Cucu juga, berbagai trik untuk si itu tuh revenue management dan lain-lain. Kalau di kereta api kan nggak mungkin ya, itu kita bilang bahwa satu gerbong itu satu kereta tuh, bahwa yang duduk di dekat di belakang harganya beda dengan harga di depan, terus kemudian kan nggak mungkin gitu. Mana kereta api kita bicara soal di KRL, tapi mungkin nanti kalau udah kereta yang full komersil mungkin lain ceritanya. Pak, saya lanjutkan dulu mungkin Pak Desmond dari tadi nih, barangkali Pak Pakar kita juga. Pak Indra dulu Pak. Pak Indra, ada Pak Indra ya? Iya, ada Pak Indra Setiawan nih. Nggak berani saya ngomong Pak. Oh gitu ya, ya Pak Indra. Alah, udah Desmond nih gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pak yang terhormat Pak Wendy, Pak Sar. Ketemu lagi nih Pak kita. Oke, Kang Dedi, tadi saya tertarik yang dengan Pak Cucu sama Pak Heri Bakti lagi ngomong, memang saya nggak ngacak-ngacak ke modal lain dulu, saya di udara aja dulu deh. Udara aja masih kompleks ribet ya gini kan ya. Jadi ada hal-hal memang dalam konteks udara ini, pertama memang dari sisi kebijakan dan kebijaksanaan mungkin dari Merdeka Barat ya, berkaitan di Tangutnya itu. Yang sekarang rame ini, bukan rame artinya gini, ini sudah mulai lagi sekarang pertumbuhannya di traffic dan pertumbuhan daripada supply, karena contoh yang tadinya Garuda ratusan pesawat, Citylink hampir puluhan juga pesawat, kan terus turun sampai tinggal 34-36 pesawat. Kemarin di Rut Garuda mengatakan udah mulai lagi mau terbang lebih banyak lagi, tambah pesawat lagi, karena mungkin dengan pihak lesornya sudah terjadi ada
hasil yang cukup baik ya, jadi akan mau tambah pesawat lagi sehingga ini akan mulai ramai lagi di udara kita ini akan tambah lagi. Dan malah yang sekarang malah terjadi, yang sudah terjadi kemarin gara-gara masih terbatas pesawat, ada airline ya jual rute yang di luar TBA. Nah, itu yang tadi berkaitan dengan masalah kontrol seperti Pak Heri Bakti sampaikan juga, ada Pak Cucu juga. Ini kontrol. Ini bagaimana kontrolnya dari regulator, bikin TBA tapi banyak dilanggar gitu. Bagaimana mekanismenya dari mereka Barat mungkin menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan airline yang melebihi dari TBA. Kecepatan tuh, apalagi pada tanggal-tanggal. Ya kan? Maka ini kaitkan dengan diskriminasi tarif ya. Di mana-mana juga harus ada duit, ada barang kan begitu ya. Jadi ini terjadi dan kemudian sampai lagi nantinya bisa terjadi predator pricing yang udah pernah kita bahas di khusus di udara. Jadi penting adalah bagaimana dari mereka Barat itu misalnya ini kontrol TBA dibuat udah ada permennya, ada KM-nya, tapi di lapangan saya sih ngeliatnya lapangan aja ya. Harga tiket ada yang itu diakui oleh direksi airline mengatakan kita jual sekian ada. Karena dia juga pada saat itu kebetulan frekuensinya sedikit. Jadi demand-nya jauh lebih besar daripada supply apalagi pada hari tertentu. Dihantam tuh harga tiket. Kok diem aja ya gitu ya. Apakah nggak ada kontrol? Nah, itu maksud saya ada kontrolnya. Kemudian kalau diskriminasi harga, saya sih di lapangan juga saya udah ngalamin lagi dipanggil sama Komisi 5 dimarah-marahin sama yang dewan yang terhormat. Pak Indra, saya duduk di pesawat. Saya beli tiket 100 perak misalnya sebut. Saya tanya ke sebelah saya. Bu, beli berapa, Bu? 70. Ini bagaimana? Kita duduk berdampingan. Sama-sama kelasnya. Saya beli 100, dia kok bisa beli 70? Ini gimana? Makanannya sama, dia bilang. Ya. Nah, ya saya harus menerangkan kan. Kan gimana juga kalau dari pagi lama di RDP ya Pak Wendy ya. Yang ada kita masalah aja terus kan. Pertama minta maaf dulu. Baru saya terangkan. Itulah yang namanya tadi disebut juga sama Pak Heri Bakti. Kita ada revenue management, ada yield management, ya kan? Kita jalankan itu. Bagaimana bermain dengan yield dengan seat load factor, yang penting revenue bisa meningkat. Ditambah lagi dengan, nah, saya sampaikan kepada Ibu yang terhormat, Ibu waktu itu beli tiketnya lewat mana? Mungkin Ibu nggak beli sendiri, beli lewat sekretaris. Ya, karena di kita udah seberapa 5-10 tahun yang lalu sudah berlaku Bu yang namanya ada kelas, ada subkelas ya. Dan harga-harga itu memang berbeda-beda. Ditambah lagi ada lagi yang tiket berlaku sebulan, berlaku 3 bulan. Dulunya kan kita nggak kenal begitu. Kita taunya tiket sampai setahun bisa dipakai. Sekarang udah bervariasi demand-nya apa yang ada yang hanya lu terbang nggak terbang angus. Yuk pergi tiket pulang pergi, dipakai perginya nggak jadi pulangnya angus. Yuk nggak bisa refund, yuk nggak bisa reroute, macam-macam Bu. Mungkin tiket Ibu yang kelasnya yang lebih baik Bu. Ibu bisa pakai sebebasnya sehingga harganya lebih mahal yang. Nah, jadi dari situlah ya saya minta maaf lagi baik Bu karena dimarahin terus kan baik Bu. Mungkin kami kurang memberikan sosialisasi kepada customer kami. Nah, ini terjadi di lapangan. Jadi memang ada diskriminasi harga karena juga berkaitan dengan kan ada sekarang syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu kita gunakan aja di situ ya. Ya, jadi itu yang terjadi di lapangan, tetapi yang penting lagi adalah yang saya kembali pertama tadi ini seperti dari INAKA, dari regulator duduk lagi bersama. Ini sebentar lagi nih akan ramai lagi nih karena beberapa airline udah ambil pesawat lagi dan sudah ada beberapa orang, beberapa kelompok yang lagi mau bikin airline. Itu mau tambah lagi nih. Mau bikin airline, tapinya baru mau muncul, udah mau ngambil wide body, mau terbangnya umroh ke Jeddah. Waduh, ini saya tanya ke DKPPU, ini benar ini. Karena dia tahu harga tiket ini untuk umroh lagi bagus, 15 juta.
ada yang 17 juta. Nah, ini kan nggak ada yang ngatur. Itu sih artinya mekanisme pasar demikian, ya kan? Ada yang masih bertahan di 15 tapi udah ada yang 17 juta. Ini sebentar lagi nih, lagi apalagi bulan depan lagi tinggi lagi. Nah, saya nggak tahu dalam konteks ini Merdeka Barat juga melihat adalah bagaimana kita menjaga kepentingan juga masyarakat. Jangan ada yang sampai mumpung oleh airline. Itu kembali lagi lah ada kebijakan itu. Jadi satu lagi adalah yang tadi saya sebut predator pricing. Ini akan bisa terjadi karena dia kantongnya kuat. Kan sama aja seperti yang sekarang kita lihat tuh. Yang e-commerce ya semua lagi pada bakar-bakar duit. Kalau yang bakar duitnya mampu masih ada. Ini ada nih yang udah mulai lagi nih. Banting dulu. Nah, itu berkaitan dengan TBB ntar. Ya saya seperti Pak Heri Bakti bilang, saya nggak setuju ada TBB, betul. Biarin aja. Kalau dia banting harga mati sendiri deh lu gitu. Ya kan? Nah, tapi kan kembali lagi pada waktu mengajukan jadi airline kan maju lagi ke lantai berapa? Lantai 23 ya, berkaitan dengan Ditangut. Kan ada dinyebutin di brisis planningnya. Dikawal nggak oleh bapak-bapak ibu-ibu dari Ditangutnya terjadi di lapangan. Nah, itu sekali lagi jadi adalah hal-hal demikian rupa yang butuh adanya pengendalian, kontrol. Ya kira-kira itu dulu dari saya ya. Yang itu terima kasih sementara ini. Silakan lanjutkan Pak Wendy. Terima kasih. Baik Pak Indra. Pak Desmond, silakan Ya, Pak. Pak. Terima kasih Pak Wendy atas waktunya. Kebijakan tarif ya, itu banyak kepentingan di situ. Satu, kepentingan pengguna jasa. Dua, kepentingan penyedia jasa. Tiga, kepentingan publik. Kalau kita bicarakan kepentingan pengguna jasa, tentu dia harus mengisi tempat duduknya semuanya, ya. Jadi dia harus level capacity lah istilahnya, isi kapasitasnya. Nah, caranya itu bisa bermacam-macam. Segmentasi pasar, tarif pick off, ya. Kemudian tarif komplement, ya kan? Kemudian sistem overbook, kemudian customer induced variability, kemudian office pricing. Jadi itu bagaimana dia melevel. Makanya segmentasi larinya kepada price discriminatory. Jadi mau nggak mau itu, karena dia bilang Pak Indra kapasitasnya masih kosong, jadi harus diisi. Jadi itulah dilakukan segmentasi, ya. Jadi bicaranya yang tahu itu selama ini segmentasi, komplement belum dilakukan, kemudian price capacity. Nah, itu dari pengguna penyedia jasa. Nah, kalau dari pengguna jasa dilihat kepentingannya, dia harus managing demand, managing capacity. Jadi bagaimana kapasitas ya yang berebut tadi yang dibilang oleh Pak Indra, ada TBA ya Pak Indra ya, tarif batas atas itu harus diatasi. Nah, itu beberapa hal yang dilakukan, bukunya sharing capacity, kemudian increasing customer participation, kemudian scheduling work capability, kemudian cross training employee, kemudian using part-time employee, creating adjustable capacity. Jadi kalau kita terbang di Eropa, waktu kapasitasnya itu demand itu tinggi, jadi kapasitasnya ditambah, ya kan? Jadi adjustable capacity. Jadi digeser-geser lah itu, ya kan? Sehingga dipepet-pepetin, ya kan? Sehingga kita rasanya kalau terbang di Eropa itu maunya belinya tiketnya bisnis. Kalau ekonomi sesak sudah. Orang Indonesia aja udah sesak, apalagi kalau orang bule. Jadi itu dua kepentingan. Kepentingan pengguna jasa dan kepentingan penyedia jasa. Udah disampaikan oleh Pak Dedi Darmawan. Bagus sekali itu. Sampai dia melihat
pengguna jasa dari segi ability to pay dan willingness to pay. Jadi harus ada survei dulu, ya, daya beli masyarakat itu berapa dan kemampuan beli itu berapa, itu harus disurvei dulu. Jadi itu dari pengguna jasa. Nah, kalau dari penyedia jasa perlu dicek dulu OM1, OM2, OM3, ya, operating margin 1, operating margin 2, operating margin 3, baru bisa melakukan itu. Nah, yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Ripno, kepentingan umum publik. Nah, transport ini, ya kan, menurut saya sampai kapanpun masih merupakan publik, ya kan, tidak pernah komersial sebetulnya. Ya, airline itu komersialnya mana? Garuda nggak akan komersial. Ya, harus ada subsidi juga dari pemerintah. 75 triliun untuk menghadirkan pesawat, berapa triliun terusnya. Lion Air subsidi juga lah, ya kan, meskipun bukan secara langsung, ya kan, ngemplang supplier, ya kan, segala macam, ya kan, bermacam-macam cara lah teknik-tekniknya, atau corporate apa namanya, corporate taking gitu ya, corporate tindakan korporasi lah, seperti airline bikin SJF, ya kan. Nah, itu adalah tindakan korporasi. Jadi menurut saya kepentingan umum ini perlu dipetakan untuk perkotaan misalnya. Itu kereta api menjadi tulang punggung, ya. Jadi kalau dilakukan segmentasi pasar di kereta api, apa bisa, ya kan? Kecuali kalau keretanya beda, itu memang bisa. Dulu zaman dulu pernah ada. Kalau salah KRL Express, KRL Ekonomi, KRL apa ya, AC, itu bisa keretanya, ya kan? Nah, kemudian kalau untuk pelayaran, ya kan, untuk pelayaran itu memang saya lihat Pelni masih sendirian ya. Tadi dihitung subsidinya besar sekali. Memang kadang-kala kita harus menghitung subsidi. Ya, memang repot. Jadi ada kepentingan publik yang amat repot dan harus dipetakan. Nggak boleh berlaku one for all. Jadi harus berlaku segmen-segmennya. Segmen pelayaran, segmen kereta api, segmen perkotaan ya, segmen perintis, dan seterusnya. Nah, kemudian 3 kepentingan itu yang saya melihat menginventarisasi yang disampaikan oleh Pak Dedi Darmawan. Kemudian yang terakhir yang amat penting ya Pak, monefnya Pak, monitoring dan evaluasi. Nah itu harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah. Kalau mengeluarkan kebijakan hanya sekedar SK, KM, itu nggak ada gunanya, harus dimonef. Karena TBB sama TBA untuk udara itu memang harus dimonitor. Apakah TBB sekarang sudah tepat? Apakah TBA-nya sudah tepat? Ya, gimana kalau untuk TBA mungkin agak lebih fleksibel ya Pak Indra ya, ke atas lebih fleksibel. Kalau ke bawah itu, nah ini harus dipertimbangkan karena pentarifan di airline itu sangat tergantung kepada segmen pasarnya. Ya, jadi ada tarif yang di mana hanya mengcover biaya variabel saja, tambah sedikit, ya, sedangkan yang lain-lain tidak perlu ya. Nah, tapi tarif total untuk satu pesawat itu harus melampaui tarif sosialnya sehingga dia bisa hidup. Itu adalah kelangsungan usaha bahasanya Pak Cucu. Jadi di samping 3 kepentingan tadi, kepentingan pengguna jasa, kepentingan publik, monefnya dari pemerintah memang harus ditingkatkan. Demikian Pak Cucu, Pak Heri Bakti, Pak Indra, Bapak-Bapak semua, dan Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Desmond. Silakan Pak Dedi. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Heri Bakti, Pak Indra Setiawan, Pak Desmond. Rupanya di sini berkumpul ahli-ahli tarif semua Pak Wendy. Luar biasa Pak Wendy ini bisa mengumpulkan ahli-ahli tarif. Pak Indra, memang di udara itu sekarang sudah sangat dirasakan ya, supply dan demand-nya itu sudah mulai menggeliat lagi. Sudah mulai menggeliat seperti yang Pak Indra sampaikan tadi. Jadi
Memang betul sekali Pak Indra, Pak Desmond. Monef itu, kontrol itu sudah semakin perlu ditingkatkan. Jadi Monef terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah itu memang demikian perlu ya untuk dilakukan, untuk terus ditingkatkan, karena tidak ada artinya itu seperti yang Pak Ripno soal bolak-balik bilang di grup, nggak ada gunanya tuh bikin peraturan gonta-ganti kalau monefnya tidak diterapkan dengan benar gitu loh. Siapa yang melakukan apa, kapan, itu harus betul-betul dipatuhi. Sedemikian rupa sehingga bukan hanya di moda transportasi yang tidak multi pengguna, tidak multi penyedia jasa ya, seperti di kereta, di udara. Tapi di yang single penyedia jasa juga seperti PLN dan kereta api misalnya, itu monef tuh dan kontrol harus ditingkatkan untuk urusan tarif itu. Karena tarif itu salah satunya prinsipnya itu adalah nilai dari pengguna, penilaian dari pengguna jasa kan. Jadi harus apa yang waktu menentukan tarif itu memperhatikan nilai penilaian pengguna jasa, ya itu yang harus dimonitor. Benar tidak di tarif yang jasa yang disediakan itu sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang betul monef itu sangat penting ya. Gitu loh. Kalau berbicara balik lagi tentang diskriminasi tarif seperti Pak Wendy sampaikan, memang banyak jenisnya ya, banyak jenisnya lah diskriminasi. Tapi seperti yang Pak Heri Bakti sampaikan, kenapa tidak setuju? Karena memang sulit, apalagi kalau sudah menyangkut masyarakat yang perlu disurvei betul-betul tentang ability to pay dan willingness to pay-nya, dan kebenarannya itu kan betul-betul harus disurvei ya, seperti Pak Desmond sampaikan. Nah, saya berterima kasih sekali tuh ada tambahan tadi tentang kepentingan publik, walaupun sebetulnya kepentingan publik itu sudah di-cover di dalam kepentingan pengguna jasa, tapi kepentingan publik di sini dalam pengertian bahwa fasilitas transportasi yang memang untuk publik yang sampai kapanpun akan ada, itu mau tidak mau memang harus tetap ada subsidi pemerintah, karena kepentingan publik itu bisa diartikan masyarakat yang punya ability to pay-nya rendah, sehingga untuk menjamin perusahaan yang sedemikian rupa sehingga tidak mampu membayar tarif yang sesuai dengan kebutuhan penyedia jasa agar tetap dapat survive, dapat kelangsungan hidupnya dapat terpelihara. Jadi diperlukan subsidi lah untuk mengcover antara masyarakat pengguna jasa yang ability to pay-nya rendah dengan tarif tidak mau sebetulnya harus disediakan untuk menutup biaya operasi pengguna jasa. Nah, kira secara singkat yang disampaikan oleh Pak Indra, Pak Desmond, dan Pak Heri Bakti tadi, begitu Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Kita adain sesi terakhir ya kali ya Pak Dedi ya, masih ada waktu sedikit. Pada pengen tahu juga bicara dari Pak Suryanto nih kaitan tarif dengan masalah keselamatan nih, itu ada Ketua KNKT kita Pak Sur, kalau berkenan. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya sedikit nambahin yang disampaikan Pak Indra, Pak Dedi, Pak Desmond tadi mengenai tarif pesawat memang agak ruwet Pak. Waktu itu pernah saya ikut tim. Sekarang ini dalam penentuan tarif batas bawah itu seperti contoh untuk pesawat yang sama 737-800. Penerbangan A mungkin bisa diisi sampai 185, tapi penerbangan B diisinya cuma 160. Nah, faktor pembaginya ini yang dari dulu itu sulit untuk ditemukan, itu mau yang high density atau yang medium density. Karena dengan TOC yang sama ke Surabaya kurang lebih sama lah. Tapi mau dibagi 185 atau dibagi 160, itu yang juga salah satu yang menjadi problem. Terus yang kemudian kalau masalah di base Pak,
atau di Lebaran ini nantinya juga sedikit akan jadi ramai. Masalahnya dari Jakarta ke Jogja waktu mudik itu penuh, tapi sebaliknya dari Jogja ke Jakarta penumpangnya mungkin kurang dari separuhnya. Nah ini juga kenaikan tarif itu sebetulnya bagi di Airline ketika Natal, ketika Lebaran itu juga sebetulnya juga karena tidak pulang perginya penuh. Nah, mungkin sedikit yang lain mengenai kapal, Pak. Ini yang kami concern sekali. Kalau seperti di Amerika di penerbangan, ketika airline mau menambah frekuensi atau menambah jumlah airline, mereka harus mendapatkan public convenience and necessity. Artinya publik itu merasa tidak nyaman dan untuk menjaga keekonomian dari masing-masing operator itu perlu ditentukan jumlahnya. Nah ini yang menjadi problem ini di kapal, Pak. Kapal penyeberangan di Merak Bakauheni itu kapal yang tersedia di rute itu ada 71 kapal. Tapi sebetulnya rute itu cukup dilayari oleh, meskipun di high season itu cukup dilayari sekitar 38 kapal. Nah, karena kelebihan kapal, mereka itu sekarang operasinya sebulan cuma 11 hari, Pak. Mau dihitung keekonomiannya seperti apa juga bermasalah. Dan konsekuensinya dari kapal-kapal itu tidak beroperasi pada skala keekonomiannya, yang dikalahkan itu perawatan, Pak. Nah, ini yang kami concern untuk menjadi pertimbangan di pemerintah mengenai tarif ini. Salah satu kepadatan dari rute itu juga perlu dipertimbangkan, karena apapun yang terjadi baik di airline maupun di industri apapun, selalu yang dijadi korbankan itu masalah perawatan dan akhirnya masalah keselamatan. Mungkin itu aja Pak Wendy. Terima kasih Pak. Masih di mute Pak. Terima kasih Pak Suryanto. Pak Dedi tadi yang masuk paling pertama itu Pak Cuk. Pak Cuk ada ingin menyampaikan sesuatu Pak Cuk? Ya Pak. Ini saya paling junior. Salam kenal semua untuk senior-senior. Dan saya tidak ada di posisi regulator, tidak pernah saya di regulator. Mengenai tarif Pak, kalau pengamatan kami anggap aja saya sebagai public atau user, yang dipertanyakan adalah apakah pembuatan kebijakan tarif melibatkan konsultan publik, karena konsultan publik itu mempunyai data yang dibutuhkan, yaitu willingness to pay and ability to pay. Mereka punya. Kemudian kalau terkait dengan subsidi ini agak sedikit kurang transparan. Anggap aja subsidi ini diberikan pada BUMN atau yang berkaitan dengan anak perusahaan BUMN. Nah sekarang di sini ada pelayanan ataupun di sini adalah kebijakan adalah pemerintah pembuat kebijakan, penyedia jasa di sini harus meningkatkan pelayanan, atau dengan adanya peningkatan pelayanan maka dibutuhkan tarif yang berbeda dengan yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengguna jasa adalah hanya membutuhkan layanan yang convenient. Sehingga kalau dikaitkan dengan subsidi ini oleh siapa? Kalau dinyatakan pemerintah, kemudian yang kedua, kepada siapa? Kepada siapa ini ada dua, penyedia dan pengguna. Jadi garis besarnya adalah subsidi ini harus dijelaskan secara transparan. Kemudian yang ketiga, tentunya audit terhadap subsidi yang dilakukan. Itu adalah bagian daripada kontrol. Nah, untuk menghindari adanya persaingan usaha, maka tolok ukurnya adalah pelayanan, services. Kalau di udara, jelas kalau ada LCC, itu pasti ada di posisi ekonomi.
Kalau yang bisnis pasti dia mendapatkan tiket yang mahal karena ada pelayanan yang berbeda. Ini hal yang sangat krusial di masyarakat adalah subsidi. Kata-kata selalu subsidi. Nah sekarang subsidi kepada siapa? Satu. Yang jelas kami pernah diminta oleh Batam adalah bagaimana cara menetapkan tarif. Karena Batam ada di bandara, maka berusaha di posisi tarif dari bandar udara. Pelayanan-pelayanan jasa apa saja yang akan ditetapkan atau diajukan kepada pemerintah sehingga ada muncul KM atau KP tadi. Nah, di sini kebanyakan yang membahas atau yang membuat atau berdiskusi adalah direktorat teknis. Padahal di dalam penentuan tarif itu dibutuhkan konsultan-konsultan keuangan atau auditor atau siapapun yang ini menyangkut publik. Ya kan, tarif itu kan nanti jatuhnya adalah untuk pengguna jasa, yaitu publik. Nah, kalau saya perhatikan di sini kita direktorat teknis, tapi disibukkan dengan masalah manajemen. Kan tarif itu kan ada di manajemen awal. Kemudian kontrolnya baru ke teknis, bagaimana pelaksanaannya. Satu lagi mungkin buat Mas Tevi. Tadi masukan dari Pak Indra Setiawan, Pak Cucuk Suryo, dan Pak Edi Bakti, Pak Ripto, segala macam itu sangat-sangat bagus. Cuman ini berkisar kepada teknis. Sedangkan untuk membuat satu kebijakan kita harus melibatkan pihak lain yang berkaitan dengan publik. Yaitu tadi yang punya data, konsultan publik tentang tadi keuangan, tarif, pelayanan, mereka juga punya. Yang saya tahu mereka punya, dan saya ada satu grup yang membicarakan hal-hal seperti itu. Yang terakhir mungkin perlu menyangkut ke Pak Sahar, juga Pak Tevi. Perlu adanya pendidikan semacam akademisi, gitu. Jadi kalau ada nggak D3 ataupun Politeknik membuat satu prodi tentang ekonomi kelayakan atau apa. Jadi ini bagus sekali karena saya lihat semua yang dibicarakan ini orang-orang teknis, Politeknik itu teknis. Ya Pak Sahar. Tapi kalau dilihat dari pembuatan tarif itu sendiri, ini bukan teknis. Nanti controllingnya atau penerapannya ada di teknis memang. Controlling. Begitu Pak Wendy. Saya hanya membuat satu syarat di situ kalau Citylink mau nambah pesawat, kemudian sekarang adanya Comex segala macam, itu sedang kami Apindo sudah mendapatkan satu informasi dari network di luar, ada permintaan airline tadi ada diceritakan Pak Indra adalah akan Anda nambah pesawat-pesawat baru yang disasar adalah pesawat-pesawat Comex. Padahal kita Archipelago yang dibutuhkan sebenarnya banyak pesawat propeller ya, jarak dekat gitu. Semua maunya jarak jauh dengan penumpang yang cukup besar, bandaranya nggak cukup. Ini masalah airport capacity, kemudian ada namanya delay yang besar karena tidak kesediaan antara jumlah pesawat dengan rute yang ada. Itu tidak membuat pelayanannya akan rendah, ya kan? Jadi kalau saya diskusikan di teman-teman di luar adalah ini sebenarnya kebijakan untuk siapa sih? Subsidi untuk siapa sih? Jangan mengatasnamakan rakyat gitu. Rakyat itu hanya tahu saya naik ini bayarnya sekian. Gitu. Ada ERP katakan banyak keluhan karena tidak transparan. Gitu Pak Wendy, Pak Desmond, yang lainnya mohon maaf. Saya hanya di luar itu. Terima kasih. Sama Pak Cuk memberikan pandangan dari dari perspektif yang agak beda kan, nggak apa-apa, memperkaya diskusi kita. Saya kira-kira masih ada satu lagi, barangkali saya nggak tahu ada yang ingin masih menyampaikan atau satu lagi bisa, atau Pak Pepen atau siapa mau nyampaikan? Kalau Pak Rasman Ginting. Pak Rasman Ginting. Boleh dua-duanya lah Pak. Oh, iya. Pak Pepen dan Pak Rasman Ginting. Silakan Pak Pepen.
Pak Rasman Ginting aja, Pak. Pak Rasman Betul. Ginting. Pak Rasman Ginting, silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak sekalian yang kebanyakan senior saya ya. Jadi tarif dan transportasi ini memang memiliki dinamika yang dikatakan menarik, tapi juga seperti disampaikan tadi ya, melelahkan Pak ya. Karena banyak dinamika psikologi dan lain-lain yang sulit dijelaskan. Dan kemudian ini juga antara masing moda karakteristiknya beda. Beda dan juga sangat spesifik. Jadi karena itu untuk melihat suatu masalah itu dibutuhkan sisi pandang yang menyeluruh sehingga ada titik temu. Nah, kemudian ini saya mungkin menyinggung tentang perkotaan khususnya jalan raya dan kereta api. Jadi di sini saya kira masalahnya cukup besar. Kemudian yang muncul saya kira ya dari sisi lingkungan itu dari KLH memunculkan bahwa kerugian masyarakat itu akibat transportasi mencapai lebih 38,5 triliun per tahun untuk TKI dan Jabodetabek. Jadi angka ini saya kira cukup perlu diperhatikan. Kemudian sewaktu COVID itu mungkin berkurang, tapi kembali setelah aktivitas mulai lancar, saya kira angka ini akan kembali muncul lagi. Dan kemudian selain itu ada hal lain, pandangan tentang kerugian masyarakat, yaitu kemacetan. Dan tahun 2019 itu saya membaca di mass media itu RI1 menyampaikan bahwa ada sekitar 65 triliun kerugian masyarakat akibat kemacetan. Dan kemudian pandangan ini muncul angka-angka yang lebih fantastis. Jadi terkait dengan tarif ini, saya kira tarif ini merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menyentuh apakah faktor-faktor yang diderita masyarakat tersebut bisa tersentuh. Tadi kita membicarakan konsumen pengguna jasa, kemudian pengusaha. Tapi ada sisi lain, kerugian secara menyeluruh. Jadi saya kira ini juga perlu kita arahkan nanti, sehingga seperti disampaikan tadi ada faktor subsidi. Subsidi ini mungkin kita arahkan kepada kerugian, jadi artinya itu dalam penyelenggaraan transportasi itu ada biaya. Dan biaya itu merupakan pengorbanan. Nah, jadi mungkin di sini kita melihat secara keseluruhan, kita berupaya melalui tarif ini menyentuh agar kumulatif pengorbanan itu menjadi yang lebih minimal. Sementara demikian Pak. Terima kasih Pak Wendy, Pak Dedi Dharma, dan Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasman Ginting. Pak Dedi, kita persilahkan untuk... sebelumnya sedikit aku. Oh, Pak Eri Bakti ada ketinggalan fotonya tuh Pak. Silakan Pak Eri Bakti. Gini enggak, tadi kan sudah dibahas semua. Ada satu lagi yang terakhir katanya yang penting itu monet, pengawasan, ya kan? Nah, pengawasan ini yang kata yang disinggung Pak Indra, Pak Desmond segala macam. Pengawasan di dalam tarif ini memang dari pusat maupun di daerah itu ada. Jadi dalam artian tadi kan komentarin bahwa dari pusat kalau udaranya angkut, di daerah itu dari di outbound itu. Dan satu lagi sebetulnya pengawasan masyarakat. Masyarakat itu harus diikut, karena kalau tergantung sudah dari kantor pusat, dari outbound, tapi masyarakatnya diam saja, Pak Indra udah tahu tapi diam saja, nggak lapor, ya nggak jalan juga. Jadi justru yang paling penting itu pengawasan masyarakat, karena yang beli tiket itu masyarakat. Kalau dia di tiap bandara itu udah dipasang pelang tarif batas atas, batas bawah di bandara itu ada itu di dalam itu. Dan kalau jadi saya cek, wah ini kemahalan. Nah, pengawasan dari masyarakat ini diperlukan sekali. Itu kira-kira tambahan. Terima kasih. Pak Wendy, boleh sedikit aja? Boleh Pak. Kapan gini makin hangat. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail aja dari narasumber Pak Dedi. Kalau di kereta api kita mengenal ada PSO, AIMO, dan TAC itu ya. Mungkin kira-kira menurut Pak Dedi idealnya gitu, idealnya
formula THC terhadap AIMO itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Dari Pak Pepen langsung aja ya, kira-kira nanti ini dari Nura, setelah itu Pak Dedi menyimpulkan dan menjawab sekaligus tadi pertanyaan Pak Pepen. Idealnya gimana nih menurut Pak Dedi gitu. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Suryanto, Pak Cu, Pak Rahman Ginting, tambahan Pak Heri Bakti juga, dan terakhir dari Pak Pepen. Terima kasih. Dari Pak Pepen dulu ya, tentang PSO, AIMO, dan THC. Memang hanya ada di kereta api itu. Di moda lain tidak ada. Yang di moda lain mungkin istilahnya hanya subsidi. Hanya subsidi. Kalau PSO, AIMO, dan THC memang hanya ada di kereta api. Dan kalau tentang bagaimana idealnya, mungkin nanti Pak Pepen bisa japri ke Pak Wendy lah. Pak Wendy itu ahlinya soal PSO. Saya paham itu. Tahu sih sedikit-sedikit, cuman takut salah aja. Takut salah, mending nanti kita bahas tersendiri lah soal PSO, AIMO, THC. Pak Heri Bakti, betul sekali memang seperti disampaikan berulang-ulang oleh teman-teman itu tentang tarif yang harus dimonitor dan dievaluasi itu memang harus melibatkan masyarakat, karena mereka lah sendiri yang pengguna dan mereka itulah yang berkorban seperti kata Pak Rahman Ginting tadi. Mereka berkorban mengeluarkan sejumlah uang dan itu harus sepadan dengan servis yang mereka terima. Pelayanan yang mereka terima itu juga sudah harus dimonitor, jangan sampai masyarakat tuh dijolimi, membayar mahal, bukan membayar mahal lah, membayar tapi diberikan tidak sesuai, pelayanannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka hanya bisa ngedumel, mungkin hanya ngedumel dalam hati, jangan sampai seperti tukang beca yang di Surabaya bayar selawe kok mau selamat. Nah, misalnya dalam hatinya mereka, tapi itu perlu monitoring dan evaluasi betul Pak Ginting. Jadi tarif itu adalah biaya ya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan itu adalah pengorbanan untuk mereka. Jadi harus padan lah. Itu bagus sekali kata-katanya itu. Memang menyusun kebijakan tarif itu tidak susah tadi, seperti yang tidak mudah ya, seperti yang Pak Suryanto juga sampaikan. Banyak sekali parameter-parameternya seperti yang Pak Cucu juga tadi sudah singgung. Seperti yang disampaikan oleh Pak Suryanto itu, sebetulnya mungkin untuk kebijakan tarif itu, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus tahu bahwa dia tuh tidak bisa berdiri sendiri, kebijakan tarif. Kebijakan tarif itu harus didampingi oleh kebijakan-kebijakan lainnya. Di udara kah, di darat kah, di kereta api kah, di laut, walaupun hanya signal provider gitu, di kereta api juga signal provider, tetap harus ada kebijakan pendampingnya, apalagi di penyeberangan. Seperti contohnya saja, yang tadi disampaikan oleh Pak Suryanto di Merak Bakahuni. Sampai kapanpun itu kalau dengan kondisi seperti itu nggak akan sehat untuk penyedia jasa. Jadi memang pemerintah harus membuat kebijakan lagi untuk mendukung supaya tarif yang ditetapkan di Merak Bakahuni atau di tempat lain yang over capacity itu bisa efektif. Tarif yang ditetapkan itu, yaitu misalnya kebijakan tentang, pasti sudah ada itu kebijakan, yakin saya bahwa jumlah kapal yang harus beroperasi di situ harus bagaimana, harus atau sejumlah berapa, itu kan kebijakannya pasti sudah ada itu. Hanya saja manusianya ini loh yang ngontrolnya itu mendiamkan, padahal mendiamkan itu sama berdosa dengan yang melakukan pembiaran itu. Dihukumnya sama. Kalau kita ikuti pengadilannya Freddy Sambo, yang membiarkan aja dihukumnya 8 tahun sama. Jadi di Merak Bakahuni juga begitu. Dibiarkan itu ada berapa puluh kapal penyeberangan sampai nanti pelan-pelan pada kolaps sendiri-sendiri. Saya prihatin tadi mendengar cerita Pak Suryanto. Itu sama berdosanya dengan yang melakukan pembiaran itu.
Jadi itu tadi, kebijakan tarif itu sepertinya tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kebijakan lagi yang lain yang mendukung kebijakan tarif itu. Seperti di udara. Tadi dibilang untuk seat yang untuk rute yang sama, ada yang seatnya 180, ada yang 185, ada yang 160. Nah, gimana nih ngitung tarifnya? Ya harus ada kebijakan lagi untuk rute itu atau untuk pesawat itu ininya seat maksimum sekian. Kalau dia menurunin seat, risiko tanggung sendiri gitu loh. Jadi ada dasar perhitungannya tuh jumlah seat yang maksimumnya. Mungkin ya kayak gitu. Kira-kira gitulah Pak Cu, terima kasih masukannya. Memang dalam kebijakan tarif saya kira sudah melibatkan konsultan-konsultan kebijakan publik ya. Terus tentang subsidi yang perlu akurasinya perlu sungguh-sungguh diperhatikan dan memperhatikan target subsidi juga menjadi perhatian kita. Saya kira itu Pak Wendy yang bisa saya sampaikan secara singkat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Menarik sekali diskusi kita. Pak Sahar, silakan Pak Sahar di itu closing statement atau penutupannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebelum ditutup Pak Sahar, ya. Saya ada pertanyaan menarik Pak dari Pak Pepen. PSO, TAC, dan IMO itu belum dibahas ya. Mungkin itu ada sesi khusus barangkali. Ya, kita bahas ya. Terima kasih Pak. Cuma catatan itu aja. Baik. Nanti kita bahas sambil jalan dari Jakarta Cirebon ya Pak ya. Setuju. Pak Pepen diajak itu. Jangan nggak diajak. Betul. Kapan itu Pak? Daftar dulu. Katanya waktunya nanti Pak Prayudi sama Pak Rizal Wasal akan menentukan waktunya karena tergantung administrasi katanya. Sejauh ini tanggal 8 Februari ya, tapi saya nggak tahu kenyataan jadinya tanggal berapa. Pak Sahar sekalian jawab lah. Iya, iya Pak. Terima kasih. Jadi ini bagus sekali. Mungkin ada tambah sedikit dari saya terkait dengan pertanyaan Pak Pepen. Jadi itu memang kalau di kereta api ada PSO, IMO, dan TAC. Tapi yang terkait dengan tarif itu ya PSO-nya saja, gitu. Nggak ada kaitannya dengan IMO perawatan dan track access charge, gitu ya. Itu mungkin itu perlu waktu sendiri. Mengenai tarif ini mungkin yang umum orang sekolahan dikasih tahu waktu sekolah dulu ada prinsip ekonomi yang terkait dengan Pak Indra ya. Permintaan banyak maka tarif naik gitu kan, permintaan turun nah ya maka turun. Cuman mungkin yang aneh gini nih, di Malaysia Singapura itu ada bus malam gitu yang eksekutif. Jadi kalau kita naik dari Kuala Lumpur itu tarifnya Rp30 gitu. Tapi kalau dari Singapura itu akan terkena 30 Singapura dolar. Padahal 1 Singapura dolar itu adalah Rp3. Nah gitu ya. Jadi mungkin gitu. Dan untuk terkait dengan kereta api tadi dengan Pak Pepen, mungkin tambah dikit. Itu dulu kereta api itu ada bantuan teknik Bank Dunia. Saya ikut di situ modul bisnis. Tapi ada modul tarif khusus untuk tarif gitu Pak. Jadi terkait dengan ini memang kita itu waktu memutuskan ini kebijakan temanya, kalau murni dihitung dari tarif mungkin akan lain, tapi pemerintah punya kebijakan gitu yang jadi mungkin masing-masing negara itu akan beda-beda. Ini mohon maaf nih tambahan dikit karena ngajar juga ini tadi sampaikan Pak Dedi. Terima kasih Pak kepada Pak Dedi Dermawan yang sudah luar biasa. Pak Dirjen Udara ada 2, ada Pak Pepen, Pak Desmond, Pak Sino, Pak Indra Setiawan, Pak Suryanto, Ketua KNKT, terutama ke Pak Wendy Aritenah yang sudah setia memandu acara. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto dulu ya Pak. Kita foto dulu ya. Tolong dibuka kameranya ini Pak siapa nih? Pak Rasman, Pak Cucuk, kalau masih ada.
Pak Paulus Raga, Pak Weli. Wah, kebuka kameranya semua. Baik. 1, 2, 3. Waduh, Pak Paulus muncul, tutup lagi. Pak Weli. Ya, Pak Desmond. Oke. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Pak. Pak Dedi, makasih ya Pak Dedi ya. Silakan lagi. Apa namanya yang acara Cirebon jangan tanggal 8 kan? Kita ada acara sama Pak Dedi itu. Belum tentu tanggal 8 Pak. Jadi ini masih ada reschedule karena ada yang ditunggu keretanya. Tapi ini sebagai informasi Pak, next kita kemudian pertengahan Februari kita tunggu Pak Indra Pak. Halo Pak Indra. Pak Indra udah janji Pak terkait transportasi udara, mantap. Oke. Ya. Makasih. Guru saya Pak Indra guru saya. Iya guru semua. Sahar tanggal 11 kan? Iya tanggal 11 Pak. Kita tunggu Pak Indra. Mungkin nanti policy untuk menambah aircraft kita karena booming ini sekarang, ya Pak ya Pak Indra ya. Ya pengadaan pesawat katanya. Pak Indra ngomong apa? Iya. Asli. Oke, akhir ya. Iya Pak.